Senantiasa istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam kebaikan, karena istiqamah adalah karamah terbesar bagi seorang muslim, sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa sebaik-baik karamah adalah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji 6 sifat para sahabat radhiyallahu anhum. Kita akan mengkaji 6 sifat para sahabat radhiyallahu anhum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tepatnya dalam surah Al-Fath ayat 29. Di akhir surah Al-Fath Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 6 sifat para sahabat yang mesti dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, bagi orang-orang yang ingin mengikuti mereka dalam kebaikan dan orang-orang yang ingin mengikuti punggung para sahabat menuju pintu surga Allah Subhanahu wa taala. 6 karakter para sahabat ini tidak hanya menjadi sebuah karakter ketakwaan, kesolehan, tapi ia adalah fondasi untuk membangun kejayaan kaum muslimin. Kapan salah satu dari 6 karakter ini hilang dari seorang muslim, bahkan kalau hilang dari seorang dai, maka dia tidak pantas untuk menjadi salah seorang pejuang yang bisa menguatkan, yang bisa memenangkan, yang bisa menjayakan kejayaan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah. Ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari as-sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurati wal Injil. Kazar'in. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa fastaghlada فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Ini adalah ayat yang agak panjang, tapi kita akan mengkajinya step by step insyaallah terkait dengan karakter para sahabat radhiyallahu anhum. Inilah 6 karakter para sahabat radhiyallahu anhum terdapat dalam Taurat dan terdapat dalam Injil. Bahkan dikisahkan, para ulama mengisahkan bahwa Isa ibnu Maryam alaihi salam ketika membaca karakter para sahabat, ketika sebuah kesyukuran tersendiri. Kita ini memiliki banyak keistimewaan. Kita ini memiliki banyak keistimewaan. Di antara keistimewaan yang dekat ini adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat yang lain. Tentu yang namanya ibadah puasa, umat-umat yang lain juga puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tapi kekhususan Ramadan, maka itu hanya khusus bagi kaum muslimin, khusus bagi umat Islam saja. Apalagi keberadaan Lailatul Qadar itu khusus bagi umat Islam saja. Makanya kalau Anda beribadah pada malam Lailatul Qadar, ibadah saja, serahkan umat kaum Nabi Nuh mengalahkan umat kaum Nabi Ibrahim yang ibadahnya mereka bukan hanya 1 malam seperti kita. Ibadahnya mereka duduk di mihrabnya selama 80 tahun, selama 100 tahun. Karena usia mereka panjang-panjang. Tapi dengan 100 tahun, karena usia mereka panjang-panjang. Tapi dengan sekedar
Anda sudah mengalahkan ibadah mereka. Itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin. Di antara keistimewaan juga adalah bahwa Allah melipat gandakan pahala kita. Kalau kita beramal dengan sebuah amalan kebaikan, Allah lipat gandakan pahala kita 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Kata Al-Qarafi, tad'iful hasanati min khasaisi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qarafi mengatakan, pelipat gandaan pahala itu hanya khusus untuk umat. Gandaan pahala itu hanya khusus untuk umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diperuntukkan pada umat-umat yang lain. Ini kekhususan tersendiri bagi kaum muslimin. Mereka berada di akhir zaman, tapi mereka menjadi orang-orang yang paling utama dan orang yang pertama kali masuk surga. Seharusnya kan kalau diurut, kita ini datang di akhir zaman. Kita seharusnya menjadi orang yang paling terakhir masuk surga, diurut, diantri dulu. Sebagaimana antrian kehidupan kita di dunia, masuk surga juga harus antri. Tapi realitasnya tidak demikian. Kenapa? Karena kita adalah umat yang paling banyak pahalanya. Kata Rasulullah, antumul awwaluna, antumul akhiruna al-awwalun. Antumul awwaluna, antumul akhiruna al-awwalun, wa awwalu man yadkhulul jannah. Umat yang datang terakhir, tapi di hari kiamat kalian akan menjadi orang terdepan dan yang pertama kali masuk ke dalam surga. Jadi umat Islam adalah umat yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemuliaan. Walaupun kita datang di akhir zaman, tapi kita adalah orang-orang yang pertama kali akan masuk surga. Kenapa? Kenapa kita dimuliakan oleh Allah? Karena beramal di akhir zaman, itu adalah sebuah hal yang sangat berat. Kalau umat-umat terdahulu, fitnah itu sedikit. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umat-umat terdahulu, walaupun yang namanya fitnah itu relatif, tapi mereka sedikit. Apalagi pada zaman dahulu, para nabi dan rasul itu, istilahnya para nabi dan rasul itu banyak sekali. Tiap tahun diutus nabi, tiap tahun diutus seorang nabi. Banyak sekali. Maka mereka, kesempatan untuk beriman itu terbuka lebar. Kesempatan untuk berpahala itu terbuka lebar. Adapun di akhir zaman, ketika Rasulullah wafat, tidak ada lagi nabi, kemaksiatan semakin banyak, fitnah semakin banyak. Makanya Allah menetapkan siapa yang beramal saleh di akhir zaman, maka dia mengalahkan umat-umat yang terdahulu. Kenapa? Karena tantangan akhir zaman lebih berat daripada tantangan pada masa dahulu. Ini menjadi rahasia kenapa umat Islam lebih diutamakan, dimuliakan oleh Allah. Pahala mereka lebih besar daripada umat-umat yang terdahulu. Karena tantangan. Karena adanya tantangan yang berat. Makanya ustadz-ustadz kita yang berdakwah 20 tahun, dari 20 tahun, 30 tahun yang lalu, mereka lebih utama daripada kita. Kenapa lebih utama? Karena saat itu tantangannya lebih berat. Sekarang apa tantangannya? Tantangan yang paling berat sekarang adalah diri dai sendiri. Diri kita sendiri sebagai dai. Diri kita sebagai ustadz, itu tantangan yang paling berat. Sekarang tantangan yang paling berat diri ustadz sendiri. Diri ustadz sendiri. Tapi pada masa dahulu tantangan dakwah itu sangat berat. Hanya untuk kumpul-kumpul saja seperti ini mustahil. Hanya untuk kumpul 3 orang, 4 orang saja pasti akan ditangkap. Sendalnya dikasih masuk. Tantangan. Jadi sendalnya dikasih masuk. Tantangan. Jadi mereka lebih banyak pahalanya dibandingkan daripada kita. Semakin besar tantangan untuk beribadah, maka pahalanya semakin besar. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam Mustadrak Al-Hakim. Ya Aisyah, inna ajraki ala qadri nasabiki. Wahai Aisyah, pahalamu itu kadar. Pahalamu tergantung pada kadar keletihan, tantangan yang Anda dapatkan dalam beramal. Oleh sebab itu umat Islam dimuliakan oleh Allah karena banyaknya fitnah, kemaksiatan pada akhir zaman,
Sehingga siapa yang beramal di antara mereka dengan amalan kesolehan, Allah muliakan. Sifat pertama para sahabat radhiyallahu anhum adalah kebersamaan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah. Sifat pertama adalah kebersamaan. Muhammad itu Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Kebersamaan, persatuan. Ya. Ini sekaligus menunjukkan bahwa seorang ustaz, seorang murabbi, seorang dai tidak boleh jauh dari masyarakat. Kenapa? Karena Allah berfirman, walladzina ma'ah, orang-orang yang bersama dengan Rasulullah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada kebersamaan. Ya, tidak boleh kemudian seorang dai seperti raja. Ya. Tidak boleh seperti raja yang memiliki celah yang sangat besar antara dia dengan masyarakat. Ya. Dia harus memiliki kebersamaan dengan mereka. Sebagaimana kebersamaan para sahabat radhiyallahu anhum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kalau beliau duduk dengan para sahabatnya, beliau tidak diketahui bahwa dia Rasulullah. Seakan-akan beliau adalah salah seorang dari kalangan para sahabat. Kenapa? Karena beliau berpakaian seperti pakaian mereka. Ya. Beliau tidak aneh-aneh berpakaian seperti raja, harus pakaian yang luar biasa. Tidak. Rasulullah berpakaian seperti para sahabat pada umumnya. Ada kebersamaan. Makanya para sahabat itu, kata para ulama, kata Syekh Abdullah Ibn Shalih Al-Ubaid, beliau mengatakan, karena kebersamaan inilah, sekaligus karena ketawaduan Rasulullah, kerendahan hatinya, maka para sahabat itu tidak disebut sebagai murid-murid Rasulullah, tidak disebut sebagai pengikut Rasulullah. Tapi apa status mereka? Status mereka memang murid, pengikut. Tapi Allah menjuluki mereka sebagai sahabat. Apa makna sahabat? Makna sahabat artinya orang yang membersamai. Orang yang membersamai. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan dalam ibadah kepada Allah, kebersamaan dalam ketaatan, kebersamaan dalam keistiqomahan, kebersamaan dalam dakwah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebuah keniscayaan. Kapan kaum muslimin terpecah belah, maka mustahil bagi mereka untuk menjayakan Islam, untuk menyebarkan dakwah Islam secara luas. Jadi ada kebersamaan. Sifat atau karakter yang kedua adalah asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang muslim itu keras terhadap orang-orang kafir. Tapi jangan juga disalahpahami, setiap orang kafir kita kerasi. Tidak. Maksud ayat ini adalah keras terhadap orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin. Adapun orang-orang kafir yang tidak memusuhi kaum muslimin, ya, maka itu tidak boleh kemudian dimusuhi, dikerasi, tidak. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang kafir yang dimusuhi atau yang memusuhi kaum muslimin. Mereka harus harus mengerasi mereka. Kita harus memusuhi mereka kalau mereka memusuhi kaum muslimin. Dan ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Adapun orang-orang kafir yang berdamai dengan kaum muslimin, tidak memusuhi, bahkan mungkin juga saling membantu dengan kita, maka kita tidak boleh memusuhi mereka. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, kata Allah. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Bahkan mendolimi mereka merupakan sebuah dosa. Namanya mendolimi orang lain merupakan sebuah dosa. Bahkan kalau orang kafir itu tetangga kita,
sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk tidak mengganggunya. Walaupun dia adalah orang kafir. Selama dia tidak memusuhi Islam dan kaum muslimin. Dan itulah yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karakter yang ketiga adalah ruhama'u bainahum. Para sahabat itu saling berkasih sayang di antara mereka. Para sahabat saling berkasih sayang di antara mereka. Saling menyayangi. Ya, para ulama mengatakan, walaupun ada saudara kita yang menjadi tukang maksiat, kita membencinya, tapi harus tetap wajib ada celah dalam hati kita untuk mengasihani dan menyayangi dirinya. Walaupun dia adalah tukang maksiat, tetap ada celah dari kita untuk menyayangi dan mengasihani dirinya. Makanya kita mendakwahinya, kita menasihatinya. Kenapa kita mendakwahi dan menasihatinya? Karena ada kasih sayang dalam diri kita. Makanya kalau kita berdakwah, menasihati orang, tidak boleh tidak boleh menasihatinya dengan keras. Kenapa? Karena menasihati orang secara keras itu tanda tidak ada kasih sayang dalam dirinya. Iya, main tahdir-tahdiran itu tanda tidak ada kasih sayang dalam dirinya. Bukan berarti tidak ada sama sekali, tidak, tanda tidak ada yang namanya kasih sayang dalam dirinya. Walaupun dia mengklaim tahdiran itu tanda cinta. Ya, karena orang mengklaim mentahdir itu tanda cinta, menyesatkan serampangan itu tanda cinta. Tapi tanda cinta tersebut tidak tampak dari wajahnya, tidak tampak dari karakternya, perilakunya. Jadi dakwah itu hukum asalnya adalah dengan kelemah lembutan, bukan dengan kekerasan. Kenapa? Karena ruhma'u bainahum, ada kasih sayang di antara mereka. Makanya kalau kita berdakwah dengan penuh kasih sayang, itu hukum asal dalam berdakwah. Ya. Itu hukum asal dalam berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat ini ditujukan kepada kaum Nasrani, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, bukan kepada kaum muslimin. Berdoalah kepada ahli kitab dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan bantahan yang terbaik. Ini kepada ahli kitab, bukan kepada kaum muslimin. Ya, ini kepada ahli kitab. Lalu bagaimana lagi dakwah kita kepada sesama kaum muslimin? Itu hendaknya dengan dakwah yang penuh dengan lebih baik lagi, yang penuh dengan kelemah lembutan yang lebih dibandingkan daripada kepada non muslim. Ini ruhama'u bainahum, saling menyayangi, saling membantu, saling mengasihani. Ya, ini menjadi kewajiban bagi kita semua. Kapan kita tidak saling menyayangi, mengasihani, bahkan rentan berpecah belah, maka kita belum pantas untuk menjadi umat yang bisa menjayakan kaum muslimin. Belum pantas. Kemudian karakter para sahabat yang selanjutnya adalah tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka senantiasa rukuk dan sujud demi mencari karunia Allah dan keridhaannya. Karakter keempat para sahabat adalah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin melaksanakan salat. Makanya ketika Anda melihat mereka senantiasa rukuk dan sujud. Ada dulu seorang guru saya mengatakan, jangan mengklaim Anda itu mengikuti manhaj salaf kalau salat Anda cuma 5 waktu. Jangan mengklaim saya ini mengikuti para sahabat kalau salat Anda cuma 5 waktu. Kenapa? Karena karakter para salaf adalah ini. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kalau Anda melihat mereka, apa karakter atau kebiasaan mereka? Banyak rukuk dan sujud. Banyak rukuk dan sujud. Ya, makanya beliau mengatakan, sekarang banyak orang mengklaim, saya ini salafi, saya ini bermanhaj salaf.
Ya. Tapi salatnya cuma salat 5 waktu. Salat sunnah rawatib jarang. Salat witir juga jarang. Zikir pagi dan petang lebih jarang lagi. Ya. Ini harus menjadi karakter kita semua kalau kita ingin benar-benar mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu. Anda melihat mereka banyak berruku dan banyak bersujud. Apa artinya? Banyak mengerjakan ibadah-ibadah salat. Ya. Makanya salat sunnah rawatib itu harus menjadi rutinitas harian kita yang wajib, ya, dalam tanda petik, karena dia bukan wajib, dia sunnah. Tapi bagi kita yang ingin mengikuti para sahabat, menjadi keniscayaan untuk salat sunnah rawatib. Minimal 10 rakaat atau 12 rakaat dalam satu hari. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi keutamaannya, fadilahnya sangatlah besar, sebagaimana dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maharnya kita sudah sebutkan mungkin sekitar 4.000 dinar. Iya, 4.000 dinar. Maharnya ketika menikah dengan Rasulullah 4.000 dinar kali 4 gram emas sama dengan 16.000 gram emas. 16.000 gram emas dikali 2 juta. Itulah mahar dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Itu maharnya Rasulullah. Ya, kalau Rasulullah memberikan mahar banyak. Kalau Rasulullah memberikan, karena dia mampu memberikan mahar banyak. Tapi kalau kita sebagai keluarga perempuan, jangan meminta mahar yang aneh-aneh, ya. Mahar yang banyak, jangan. Tapi kalau kita laki-laki adalah orang yang kaya, jangan berikan mahar cuma 1 gram emas. Ya. Berikan mahar, ya, sebanyak-banyaknya. Ya, tapi kalau kita sebagai keluarga perempuan, ya, mentang-mentang melihat keluarga laki-laki kaya meminta mahar seenaknya, jangan juga, ya. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah, ya, wanita yang paling berkah, wanita yang paling berkah adalah yang paling sedikit maharnya, yang paling sedikit permintaan maharnya. Tapi Habibah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla 12 raka'atan fil yawmi wal lailah bunya lahu baitun fil jannah." Siapa yang salat sunnah rawatib 12 rakaat dalam satu hari, maka dia akan dibangunkan satu rumah dalam surga. Kata Syekh Abdullah ibn Jibrin rahimahullah, kalau dia salat setiap hari 12 rakaat rawatib, maka setiap hari pula dibangunkan satu rumah dalam surga. Semakin banyak istana kita, semakin juga istana dalam surga kita semakin banyak. Apalagi juga nanti qiyamul lail, minimal salat witir sebelum tidur. Minimal salat witir sebelum tidur. Paling minimal. Kalau bangun juga salat, maka itu lebih bagus. Ya, Rasulullah menasihati Abu Hurairah. Ya, kata Abu Hurairah, "Ausani khalili bi 3." Kekasihku Rasulullah menasihati saya dengan 3 hal. Di antaranya adalah wa an utira qabla an anam. Saya salat witir sebelum tidur. Apa makna salat witir sebelum tidur? Artinya salat witir itu Anda bisa lakukan setelah salat Isya sampai sebelum tidur. Jadi setelah salat Isya kalau memang berat, ya, maka witirnya setelah salat sunnah 2 rakaat rawatib Isya, langsung salat witir 3 rakaat. Itu sudah cukup sebagai ibadah. Kalau bisa bangun di akhir malam, tengah malam, ya silahkan, itu lebih utama. Yang penting ada bagian malam yang menjadi momen untuk kita beribadah kepada Allah, minimal 3 rakaat salat witir. Itu karakter para sahabat radhiyallahu anhu. Makanya siapa yang mengklaim saya ini bermanhaj salaf, tapi tidak mengikuti metode para sahabat, manhaj para sahabat, para salaf dalam ibadah, dalam akidah, dalam dakwah, dalam akhlak, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang mengikuti mereka. Ini harus menjadi karakter kita semua. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Karakter selanjutnya, mereka mencari karunia Allah dan keridhaannya. Keikhlasan. Rukuk mereka, sujud mereka, ibadah mereka semata-mata untuk mencari keridhaan Allah dan karunia-Nya.
bukan semata-mata untuk pujian. Ya, apalagi pada masa sekarang, subhanallah. Ya, pergi umrah saja sedikit-sedikit selfie, subhanallah. Kita tidak mengatakan bahwa yang sedikit-sedikit selfie itu riya, tidak. Tapi itu sarana yang paling besar untuk membuat kita terjatuh ke dalam niat untuk meraih keridhaan manusia, pujian manusia. Ya, makanya para jemaah sekalian, seorang muslim harus memiliki amalan-amalan soleh yang tidak diketahui meskipun oleh istrinya. Istrinya tidak ketahui. Ya, karena istri kita kan orang yang paling dekat kita, yang paling mengetahui apa yang kita lakukan. Tetapi kita harus memiliki amalan soleh yang istri kita pun tidak tahu. Istri kita pun tidak tahu. Amalan soleh apa saja? Sedekah, zikir, salat, dan inilah yang dinasihati oleh para salaf. Liyakun ahadukum khabi'atan min amalin salih. Hendaknya di antara kalian memiliki amalan soleh rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Ali Zainul Abidin, cucunya Al-Husain, sekaligus cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucunya Ali ibn Abi Thalib, sekaligus cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau setiap sebelum subuh, karena beliau adalah orang kaya, setiap sebelum subuh pada jam-jam 2, jam 3, beliau berkeliling untuk beliau sendiri. Padahal beliau punya banyak pembantu, punya banyak budak pembantu. Tapi beliau berkeliling sendiri, tidak ada yang tahu. Di rumah-rumah kaum fakir di Madinah, dengan memikul karung-karung makanan, kemudian disimpan di pintu-pintunya orang fakir miskin. Orang fakir miskin kalau keluar dari rumah pada waktu subuh sudah melihat adanya rezeki di hadapan rumah mereka. Tapi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kapan diketahui? Diketahui bahwa beliaulah yang menyebarkan makanan itu ketika beliau meninggal dunia. Ketika beliau akan dimandikan, mereka melihat ada tanda, ada bekas, ya, ada bekas hitam, ada warna hitam yang menjadi bekas, ya, bekas memikul barang-barang berat pada bahu beliau. Ya. Itu ya, kira-kira kalau sampai berbekas kira-kira berapa tahun itu, ya. Berapa tahun beliau keliling. Itulah bagaimana mereka merahasiakan amalan mereka. Ya. Ini harus menjadi karakter kita semua. Tidak boleh seluruh amalan kita diketahui oleh orang lain, tidak boleh. Ya. Bahkan kalau bisa amalan sunnah kita kalau bisa jangan diketahui oleh orang lain. Makanya salat sunnah itu lebih utama dilaksanakan di rumah karena menutup pintu riya, pintu pujian. Semakin amalan itu lebih utama, maka itu. Kenapa salat malam itu lebih utama? Karena jarang orang lihat, menutup celah pujian dan riya. Makanya kita ini harus memiliki amalan-amalan yang tidak diketahui oleh orang lain. Apa saja? Ya. Apa saja? Ya, kita sudah kisahkan tentang seorang salaf yang berpuasa 40 tahun tidak diketahui oleh istrinya. Ya, berpuasa 40 tahun tidak diketahui oleh istrinya. Bahkan ada juga salaf yang sebantal dengan istrinya, tiap malam dia menangis, tapi istrinya tidak tahu bahwa tiap malam dia menangis karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tiap malam berbaring, istrinya tidur, dia berzikir. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus menjadi karakter kita semua. Ya, saya bilang kadir, kalau di sini ada kadir wahdah banyak. Kadir wahdah harus menjadikan ini sebagai rutinitas. Apa itu rutinitas? Yaitu beribadah secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana yang juga disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah, pada 7 golongan yang Allah naungi di hari kiamat. Di antara mereka adalah orang yang duduk berzikir kepada Allah secara sendiri, tidak ada yang tahu, sendiri, dan kemudian mengeluarkan air matanya karena khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajulun
Dzakarallahu khaliyan fafadat ainah, yang duduk berzikir. Ya, dan ini menjadi evaluasi kita semua. Kapan kita terakhir? Ya, kapan kita terakhir duduk sendiri berzikir kepada Allah, lalu kemudian kita merasa takut kepada Allah? Ini menjadi evaluasi bagi kita semua. Ya. Karena kebanyakan kita mungkin, ya saya sendiri juga berzikirnya kebanyakan ya zikir setelah sholat. Ya, paling zikir pagi dan petang. Itu pun juga ramai-ramai bersama orang yang banyak, berzikir di jalan. Tapi kapan kita meluangkan waktu untuk duduk berzikir sendiri saja? Ya, ini gunanya manajemen waktu itu, bahwa ada waktu untuk kita sendiri. Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan hendaknya kita di rumah itu ya ada tempat kita untuk menyendiri, untuk merenungi diri kita, untuk membaca, tidak ada yang ganggu, untuk berzikir kepada Allah. Ya. Jadi ini harus menjadi karakter kita semua. Ya, ini harus menjadi karakter kita semua. Ya. Jadi sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di padang mahsyar itu harus menjadi karakter kita semua. Dan kebanyakan karakter mereka adalah tidak mau diketahui amal saleh. Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa biyaminih, ya, anfaq biyaminih, ya, fa akhfahu an shimali. Ya. Dia bersedekah dengan tangan kanannya, dan dia tangan kirinya, ya, dan dia sembunyikan dari tangan kirinya. Sedekahnya dia sembunyikan dari tangan kirinya. Apa tujuannya? Sebagai konotasi bahwa tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Ya, tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Ya. Dan juga orang yang didatangi oleh perempuan, mengajaknya untuk bermaksiat, tapi dia mengatakan apa? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Itu amalan yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan itulah yang menjadi karakter utama para sahabat radhiyallahu anhum. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka senantiasa mencari karunia dan keridhaan Allah dari amalan-amalan mereka. Bukan mencari pujian manusia, bukan sedikit-sedikit menceritakan amalan, bukan sedikit-sedikit selfie dan sebagainya. Tidak. Ya, jadi harus kita memiliki amalan-amalan yang tidak diketahui oleh orang lain. Bukan amalan buruk, bukan. Kalau kita hanya memiliki amalan buruk yang tidak kita sendiri kemudian beramal, maka itu dosanya sangat besar. Kita sudah sebutkan pada minggu lalu, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa seluruh ulama sepakat bahwa amalan soleh rahasia yang dikerjakan secara sendiri itu menjadi penyebab istiqamah dan su'ul khatimah. Sebaliknya, para ulama sepakat bahwa amalan dosa itu, kalau kita suka mengamalkan amalan dosa ketika sendiri, maka itu menjadi sebab su'ul khatimah. Makanya orang yang futur di akhir hayatnya itu karena dia ketika menyendiri suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalehannya hanya tampak di mata manusia, dan kita tidak mau menjadi orang-orang yang seperti itu. Kita soleh di mata manusia, kita berjenggot, mengamalkan sunnah di mata manusia, tapi di mata Allah ketika menyendiri kita malah bermaksiat kepadanya. Ini kita tidak boleh seperti itu. Sebab itu untuk menghindari ini kita harus memanage diri kita, waktu kita. Ada waktu untuk kita beramal dalam kesendirian, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedekah kita 1 bulan 50.000, tidak perlu kemudian dicatat, tidak perlu kemudian disebarkan. Zikir kita, istighfar kita, bacaan Quran kita tidak perlu diceritakan kepada orang lain, kecuali kalau kita ceritakannya kecuali dalam konteks ada maslahatnya. Ya, kita memotivasi orang lain, tidak apa-apa kita menceritakannya. Tapi tidak boleh menceritakan seluruh amalan soleh. Ya, harus ada amalan yang tidak diketahui kecuali hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sunnah para sahabat radhiyallahu anhum, seperti Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak, ya. Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah, ulama besar. Beliau ini tajir, mujahid, ahli ibadah. Ulama itu, ulama bukan artinya bukan hanya menguasai fikih, bukan. Hadis, ya, ilmu keislaman semua beliau kuasai. Beliau pernah mengikuti sebuah jihad peperangan. Dalam sebuah jihad tersebut, kan budaya perang pada masa dahulu itu sebelum perang terjadi ada adu duel antara para ksatria di antara dua kubu. Ya.
seorang ksatria dari kubu Romawi keluar. Kemudian dilawan oleh seorang ksatria dari kaum muslimin. 3 ksatria dari kaum muslim semuanya syahid. Semuanya dibunuh oleh ksatria dari kaum Romawi. Kuat sekali. Apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Mubarak? Beliau kemudian mengatakan, beliau kemudian memakai kain di wajahnya, menutup wajahnya dengan kain, topeng, lalu kemudian keluar untuk berduel dengan ksatria orang Romawi. Berduel. Ibnu Mubarak satu kali jurus, bertukar jurus, sudah dikalahkan, ditebas. Sampai 7. Pas ksatria kaum Romawi 7 orang keluar untuk melawan Abdullah ibn Mubarak, semuanya dikalahkan. Tapi tidak seluruh pasukan kaum muslimin yang berjumlah puluhan ribu, tidak ada yang tahu kalau dia adalah Abdullah ibn Mubarak. Setelah selesai, Abdullah ibn Mubarak kembali bergabung dengan pasukan, kembali lagi ke tempat semula, mengganti pakaiannya dan sebagainya. Temannya yang mengetahuinya, yang ada di sampingnya tadi, merasa bahwa tampaknya yang berperang tadi Ibnu Mubarak tadi, yang berduel tadi adalah sahabat saya Abdullah ibn Mubarak. Maka dia bertanya kepada Abdullah ibn Mubarak, apakah tadi itu engkau, wahai Abdullah? Abdullah ibn Mubarak mengatakan, saya tidak halalkan engkau menyebarkan ini kepada orang lain. Cukuplah engkau yang tahu. Selama saya hidup, tidak boleh anda menceritakan bahwa yang memakai topeng tadi adalah saya. Bayangkan, kalau kita pada zaman dahulu, masya Allah, harus disoroti media, pujian, disebarkan. Tapi bagi mereka, amalan yang seperti itu adalah amalan yang harus disembunyikan. Makanya, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda pada wajah mereka adalah jejak sujud. Jejak apa? Jejak banyaknya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, sebagian ulama mengatakan jejak sujud ini akan terlihat di akhirat. Ketika kita di akhirat, jejak sujud kita akan berjaya dan akan memancar dari anggota sujud kita, dari wajah-wajah kita. Tapi sebagian ulama juga mengatakan itu juga bisa dilihat di dunia. Dari apa? Dari segi ketawaduan, kerendahan hati. Dari segi keceriaan, kecerahan. Aura ketakwaan itu kan bisa kita juga lihat di dunia. Dari segi kerendahan hatinya, kebaikan akhlaknya. Dan memang seperti itu, yang namanya semakin banyak beribadah, hendaknya akhlak juga semakin bagus. Kalau semakin banyak beribadah tapi akhlaknya semakin buruk, ini ada yang salah. Ada yang salah, harus evaluasi diri. Tapi semakin banyak beribadah, hendaknya akhlaknya juga semakin baik. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Itulah perumpamaan para sahabat di kitab Taurah dan di kitab Injil. Makanya Isa alaihissalam dikisahkan ketika beliau membaca karakter para sahabat, beliau kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya sebagai salah satu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah saya sebagai salah seorang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Isa itu adalah sahabat Nabi kita, karena Rasulullah bertemu dengan beliau di langit kedua. Rasulullah bertemu dengan beliau di langit kedua, dan dia menjadi seorang sahabat. Dan kemudian juga Isa alaihissalam tidak diwafatkan oleh Allah. Nanti di akhir zaman dia akan diturunkan oleh Allah ke bumi untuk menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa diturunkan ke bumi di akhir zaman bukan lagi sebagai nabi dan rasul, bukan. Tapi sebagai apa? Sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak lagi mempraktikkan agama Nasrani, ajaran Nasrani, tidak. Dia mempraktikkan ajaran Islam. Saya kira sampai di sini kajian singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi diri kita semua. Tersisa penggalan ayat yang terakhir, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu az-zura'a liyaghidha bihim al-kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Nanti kita akan bahas insyaallah pada kajian-kajian selanjutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan.
Ya, baik di dalam tema atau di luar tema tidak ada problem. Ya, kita sudah menjadi kebiasaan kita untuk bertanya dalam berbagai persoalan. Baik. Bismillah. Terkait dengan karakter sahabat, Ustaz, di mana mereka sudah belajar kepada Rasulullah. Nah, ada yang kontras daripada karakter para sahabat dari kejadian Perang Jamal, di mana ada perbedaan istijihad antara sahabat Talha dan Zubair bersama Aisyah radhiyallahu anhu mengatasi kematian kematian Khalifah Utsman bin Affan pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, bagaimana itu bisa menjadi sebuah fitnah bagi umat Islam itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan, Ustadz, kenapa sampai kejadian itu bisa terjadi? Karena mereka para sahabat-sahabat ini sudah hidup bersama Rasulullah. Nah, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan yang menarik terkait dengan perselisihan para sahabat. Ali radhiyallahu anhu melawan kubu Aisyah, Talha, Zubair. Lalu selanjutnya Ali radhiyallahu anhu melawan kubu Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Untuk memahami ini harus memahami budaya yang berkembang saat itu. Budaya yang berkembang saat itu. Budaya yang berkembang saat itu. Kalau dua kubu berselisih, maka yang diangkat adalah pedang. Itu budaya yang berkembang saat itu. Kalau dua kubu berselisih, maka yang diangkat adalah pedang. Ya. Taib. Ini yang pertama, ya, untuk memahami budaya mereka. Ya, bahkan kita waktu itu pribadi berselisih, yang diangkat adalah pedang. Ya, pada saat itu, walaupun juga sesama sahabat, tapi itulah budaya mereka pada saat itu. Bukan berarti mereka adalah orang buruk, tidak, karena memang budaya yang berkembang saat itu seperti itu. Ya. Budaya yang berkembang saat itu adalah hal-hal yang seperti itu. Taib. Kemudian perbedaan Ali, Talha dan Zubair itu adalah terkait dengan penyikapan terhadap beberapa hal, ya. Terkait penyikapan terhadap beberapa hal terkait dengan pembunuhan Utsman radhiyallahu an, termasuk juga dengan perselisihan dengan Muawiyah. Ya. Muawiyah misalnya menuntut agar darah pamannya Utsman itu diperjelas terlebih dahulu, siapa yang membunuhnya. Lalu kemudian pembunuh itu harus dibunuh. Ini namanya juga kita mau balas dendam kepada pembunuh. Apalagi lagi yang dibunuh ini adalah pamannya Muawiyah, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Tetapi Ali melihat maslahat pada saat itu adalah meredakan kekacauan terlebih dahulu. Ali melihat maslahatnya adalah meredakan kekacauan terlebih dahulu lalu mencari pembunuhnya. Jadi perbedaan apa? Perbedaan pendapat. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan Ali dan Muawiyah, perbedaan pendapat. Lalu kemudian muncullah yang namanya hampir berperang. Hampir apa? Berperang. Tapi meskipun masing-masing mengangkat pedang, tapi kasih sayang mereka sebagai sahabat Rasulullah tetap ada. Ketika Talha dibunuh, maka Ali radhiyallahu anhu menangis. Ya. Ali radhiyallahu anhu menangis. Ya. Seharusnya kan Ali gembira, ya, bahkan berpesta. Ini yang menyelisih saya, jelas ya, berpesta dan sebagainya. Ini hanyalah perbedaan pada persoalan politik. Ya, kalau zaman sekarang berbeda politik, maka perangnya adalah perang media sekarang. Kalau berbeda, ini budaya kita zaman sekarang, perang media. Dulu perbedaan politik seperti itu. Ya.
Jelas ya, jadi walaupun mereka berperang dan sebagainya, tapi tetap ya celah kasih sayang itu masih terbuka lebar untuk semua. Ketika Ali radhiyallahu anhu dibunuh, maka Muawiyah sangat sedih. Muawiyah sangat sedih. Ya, walaupun terjadi perselisihan di antara mereka. Ya, jadi ya, kemudian hal yang lain adalah bahwa perselisihan yang terjadi di antara para sahabat tidak boleh dibahas kecuali dalam rangka memberikan uzur, ya, dan memperjelas persoalannya. Adapun membahasnya untuk menghina para sahabat, maka itu hukumnya diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena amalannya para sahabat itu, perjuangannya bersama Rasulullah itu sudah menghapuskan seluruh dosa-dosa mereka. Perjuangan mereka bersama Rasulullah, berada di samping Rasul, memerangi orang-orang kafir, itu sudah sudah menjadikan apa? Dosa-dosa mereka diampuni. Apalagi kita ini setiap beramal, siapa yang mengajari kita? Amalan salat, amalan puasa, amalan zakat. Siapa yang mengajari kita? Apakah ilmu laduni yang langsung datang dari Allah? Tidak. Yang menjadi kita adalah guru-guru kita. Guru-guru kita belajar dari mana? Guru-guru mereka. Sampai kepada siapa? Para sahabat. Jadi amalan umat Islam turun-temurun, salat kita, puasa kita, dari sejak zaman tabi'in sampai sekarang, sampai akhir zaman, semua mereka salat, pahalanya kembali juga kepada siapa? Pahala kita semua, umat Islam semuanya, pahala mereka kembali kepada para sahabat. Jadi kalau hanya sekedar perselisihan seperti itu sudah akan terhapus dengan banyaknya pahala mereka. Jelas ya? Iya. Paham ya? Jadi pertama yang menghapus kesalahan mereka adalah apa? Kebersamaan perjuangan mereka dengan Rasulullah. Itu pertama. Yang kedua yang menghapus dosa-dosa mereka adalah pengajaran mereka kepada umat. Jadi pahala kita semua, kita puasa, itu pahala yang kita, misalnya kita yang masing-masing umat Islam memiliki pahala 10 gunung Uhud umat Islam. Berapa kaum muslimin? Misalnya 1 miliar dikali 1 miliar gunung Uhud. 1 miliar gunung Uhud itu sudah didapatkan juga oleh para sahabat tanpa mengurangi pahala 1 miliar umat Islam. Jelas ya? Jadi para sahabat itu keutamaan mereka sangat besar. Jelas ya itu. Jadi kalau mereka bersalah dalam berbeda pendapat, maka terhapuslah dosa-dosa mereka. Jadi yang paling benar adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu beliau benar. Yang menyelesaikannya kita katakan bersalah, tapi kesalahan mereka itu terbangun dari ijtihad. Orang yang berijtihad tetap berpahala 1 dalam Islam. Bahkan kalau dia berdosa, kebersamaannya dengan Rasulullah itu adalah amalan terbesar yang menghapus seluruh dosanya. Dan semua amalan kita itu juga menjadi pahalanya diberikan kepada para sahabat, dan itu juga bisa menghapus seluruh kesalahan mereka kalau mereka bersalah. Selanjutnya bahwa kita tidak tahu kondisi yang terjadi saat itu. Yang tertulis dalam buku-buku sejarah itu sedikit. Apalagi sejarah itu kan tergantung penulisnya, ya. Tergantung, datang orang Syiah begini menjelek-jelekan. Datang kaum Sufi, apalagi kalau Sufinya Sufi yang juga terpengaruh Syiah, menjelek-jelekan juga orang Syiah, Ibunda Aisyah, menjelek-jelekan Ali, Muawiyah dan sebagainya. Tapi kondisi yang sebenarnya kita tidak tahu. Ya, sejarah yang sebenarnya banyak disembunyikan. Kan kita ketahui penulis sejarah, ya, sejarah ditulis sesuai dengan penulisnya. Ya. Tergantung juga pada keadaan kondisi politik, kondisi dan sebagainya. Ya. Tidak tahu kondisi yang terjadi yang sebenarnya sebagaimana. Maka kata para ulama tidak perlu mempersoalkan perselisihan para sahabat. Kata mereka, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaikum ma kasabtum. Itulah umat yang sudah lewat. Ya, Anda tidak usah memperhatikan perselisihan mereka. Anda perhatikan diri Anda sendiri mau selamat atau tidak. Tidak usah mengurusi perselisihan mereka. Ya, bahkan ketika Umar ibn Abdul Aziz ditanya tentang itu, beliau mengatakan, darah yang tumpah saat itu, itu Allah sucikan kita dari tangan kita. Artinya kita tidak turut andil dalam perselisihan itu.
Maka apa urusan kita untuk mengurusi perselisihan para sahabat? Jelas ya? Ya, kita juga tidak, waktu itu tidak ada, ya, kata Umar ibn Abdul Aziz, kita telah diselamatkan oleh Allah untuk tidak ikut dalam perselisihan itu. Kita tidak hidup pada zaman itu. Oleh sebab itu, maka hendaknya lisan kita juga kita selamatkan untuk tidak ikut campur mengurusi persoalan itu. Lisan kita disucikan untuk tidak menjadikan mereka. Jelas ya? Ya, ini menjadi manhaj kita dalam melihat perselisihan para sahabat radhiyallahu anhu. Jelas ya? Ya, barakallahu fikum. Satu lagi atau sudah? Ya, silakan. Bismillah. Terkait dengan baik, Masya Allah, Masya Allah. Ya, pertanyaan tentang bertawasul dengan amalan-amalan yang saleh. Bertawasul dengan amalan saleh bisa dilakukan dengan dua hal. Pertama, selesai kita beramal saleh, kita berdoa. Selesai kita beramal saleh, kita berdoa. Sebagaimana tawasulnya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau membantu dua putri Nabi Syuaib di sumur. Kisah dalam surah Al-Qasas. Beliau kemudian duduk dan berdoa kepada Allah. Tanpa mengatakan, ya Allah saya telah beramal soleh, maka bantulah saya. Tanpa mengatakan itu. Jelas ya? Ya, misalnya kita sudah bersedekah banyak, setelah bersedekah kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya berikanlah saya kesembuhan, berikanlah saya ya kemudahan rezeki, berikanlah saya keturunan. Ya, tanpa menyebutkan, wah saya telah beramal soleh, tanpa menyebutkan itu. Jelas ya? Ya, jadi setiap ujung dari amal soleh berdoa itu sudah termasuk bertawasul dengan amalan yang soleh, walaupun secara tidak langsung. Itu juga jelas ya. Yang kedua, bertawasul lewat amal soleh dengan menyebutkan amalan itu dalam doa. Ya Allah, tahun lalu saya begini-begini, maka dengan keberkahan amalan saya itu, maka kabulkanlah doa saya ini. Jelas ya? Sebagaimana dalam kisah 3 orang dari Bani Israel yang terjebak dalam gua. Salah satu di antara mereka bertawasul, masing-masing bertawasul dengan amal saleh kan? Tiga orangnya masing-masing bertawasul dengan amal saleh. Wahai Allah, yang satunya begini, yang satunya begini. Ya, yang satunya misalnya yang ya mengajak sepupunya untuk berzina. Ya, dengan imbalan tertentu. Ketika sudah hampir terjadi, dia sadar, diingatkan dengan Allah, dia mengatakan kalau begitu ambil uang ini, saya mau pergi, ambil uang ini dan saya tidak jadi melakukan. Ya. Itu juga amal soleh. Ya. Dan itu boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Ya. Jelas ya, itu dengan tawasul amal yang soleh. Ya. Ya. Lihat amalan kita yang paling besar, yang kira-kira besar dan diterima oleh Allah, doa, ya Allah, kalau memang engkau benar-benar menerima amal solehku, jadikanlah amal soleh itu sebagai sarana untuk engkau kabulkan doaku. Ya. Jelas ya, itu salah ya, kedua. Apakah pahala dari amalan soleh yang kita jadikan sebagai media tawasul itu tidak ada pahalanya atau pahalanya dikurangi? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ya, pahalanya tetap selama kita laksanakan dengan ikhlas, maka pahalanya tetap. Ya, tidak dikurangi. Ya, itulah kelebihan dari bertawasul dengan amalan-amalan yang soleh. Itu kelebihannya. Ya, jelas ya, itu kelebihan dan itu tawasul yang dibolehkan. Tawasul yang dibolehkan. Adapun tawasul yang tidak dibolehkan, ya tawasul ke kuburan, itu tidak dibolehkan. Ya, tawasul di kuburan itu ya sudah merupakan kebid'ahan. Ya. Dan yang diperselisihkan para ulama adalah tawasul dengan Nabi kita Muhammad SAW. Itu diperselisihkan
ya, dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memohon berdoa kepadamu dengan kedudukan Rasul, perantaraan kedudukan Rasul. Para ulama berbeda pandangan apakah bid'ah atau tidak. Yang paling benar adalah itu adalah sebuah hal yang tidak dibolehkan, ya, karena doa-doa Nabi kita, doa-doanya para sahabat, tidak ada yang mengatakan seperti itu. Ya, doa-doanya Nabi, doa-doanya para sahabat. Ada hadis yang diriwayatkan dalam Mustadrak Al-Hakim bahwa Nabi Adam berdoa dengan bertawasul dengan kedudukan Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau memandang ke atas arasy, tertulis nama Nabi kita Muhammad SAW, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Nabi Adam mengatakan, saya berdoa dengan bertawasul dengan nama ini Muhammad. Tapi hadis ini hadis yang lemah. Hadis ini hadis yang lemah. Ya, lemah sekali, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Baik, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Masih ada? Baik, tafadhal. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Menyangkut masalah tadi asyiddaul al-kuffaru khamau bainahum, dengan sikap bermuamalat kita, ya. Karena misalnya kita melihat hegemoni ekonomi Cina yang mendominasi, ya, dan kita dengan senang hati bekerja sama dengan Cina kafir, maksudnya ini bukan Cina Muslim, ya. Cina kafir, kita dengan senang hati bermuamalah dengan mereka dan membuat mereka lebih kuat, ya. Taruhlah misalnya fenomena produk-produk yang ada, ya. Produk-produk yang ada itu semua produk Cina, ya, hampir 90% mungkin Cina. Itu juga yang terjadi mungkin di Saudi, ya. Saya pernah bertanya pedagang di Saudi itu, bilang gimana ini produk, karena ada produk Indonesia, produk dari Turki, produk ini kada habis, semua produk Cina, ya. Bagaimana sikap kita yang terbaik menyikapi fenomena seperti ini, Ustaz? Ya, mana yang lebih utama kira-kira? Ya, mungkin memang lebih utama adalah bagaimana kita bekerja sama kaum muslimin untuk melawan hegemoni, tapi itu tidak ada kekuatan kita. Ya, karena secara umum sekarang orang sudah nyaman dengan produk Cina, nyaman berbelanja di orang Cina kafir. Ya, itu, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Memang sekarang Cina ada di mana-mana, ya. Ya. Antara gotrohnya orang Saudi yang syekh itu buatan Cina itu, ya. Ya, di mana? Bahkan di negara-negara Afrika juga semuanya Cina di sana. Negara-negara Afrika itu banyak Cina. Ya. Teman saya dulu orang Kongo, banyak Cina di negaranya. Ya. Datang dengan HP Cina. Ya, HP-nya HP Cina. Ya. Intinya adalah memang Cina itu ada di mana-mana. Ya. Ya, baik Cina asli ataupun Cina keturunan. Ya. Bagaimana caranya? Apa hukumnya kita kerjasama dengan mereka? Terkait apa kaitannya juga dengan penguatan ekonomi kita dalam internal kaum muslimin? Secara hukum asal, bekerja sama dengan orang kafir dalam persoalan ekonomi itu semuanya dibolehkan. Bekerja sama dengan orang kafir dalam persoalan ekonomi itu semuanya dibolehkan. Ya. Tapi dengan catatan dia bukan orang kafir yang memusuhi kaum muslimin. Ya. Makanya orang Yahudi, ya, Zionis, yaitu perlu tidak boleh kerjasama. Kenapa? Karena mereka memusuhi kaum muslimin. Ya. Kenapa kita memboikot mereka? Ya, misalnya itu karena mereka memusuhi kaum muslimin. Tapi kalau mereka tidak memusuhi kaum muslimin, maka kita dibolehkan untuk bekerja sama dengan mereka. Ya. Tapi mungkin dikatakan kalau kita kerjasama dengan mereka, maka semakin akan menguatkan ekonomi mereka. Ya, kita katakan ini tergantung pada maslahat dan mafsadatnya. Jelas, saya tergantung pada maslahat dan mafsadatnya. Kalau seandainya kita kerjasama dengan mereka semakin melemahkan ekonomi kaum muslimin, maka ya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi kalau kerjasama dengan mereka, ekonomi mereka kuat, kita juga kuat, maka itu dibolehkan. Itu
dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Tapi kalau kita kerjasama dengan mereka, ekonomi kita semakin lemah, mereka semakin kuat, itu tidak dibolehkan. Sebagaimana yang terjadi dalam tambang-tambang yang banyak. Ya. Tambang di daerah saya itu subhanallah, seperti itu. Ya. Ya. Tambang. Ya. Kita cuma dikasih 2 juta, 1 juta per bulan, mereka masya Allah semakin kuat ekonominya, tambang. Padahal hasil ini hasil daerah kita ini, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Jadi, ya, kalau ekonomi mereka semakin kuat dan kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa atau sedikit, masalah walaupun tetap dibolehkan hukumnya ya, tapi maslahatnya adalah tidak boleh kerjasama dengan mereka. Ya, tidak boleh kerjasama dengan mereka, kerjasama dengan yang lain. Ya. Tapi kalau sama-sama kuat menguatkan ekonomi, ya silahkan, tidak ada problem. Itu ya merupakan sebuah hal. Yang namanya dunia, siapa yang bersungguh-sungguh itu yang dapat. Itu dunia. Jadi persoalan dunia itu siapa yang sungguh-sungguh itu yang dapat. Makanya persoalan dunia, rezeki, kekayaan, itu siapa yang sungguh-sungguh itu yang dapat. Ya, kalau orang-orang kafir sungguh-sungguh, dia juga pasti akan dapat. Ya, makanya kita kaum muslimin ini mungkin ya, kesungguhannya itu masih sedikit. Usaha kita untuk membangun ekonomi itu masih sedikit. Ya, dan saya kira ya memang demikian. Ya, ya. Kenapa? Karena memang dari awal kalau kita mau membangun ekonomi, memang harus dari awal. Kita dari awal sudah takut riba. Ya, orang-orang rata-rata yang punya bisnis, yang sekarang bisnisnya miliaran, triliunan itu pasti berhubungan dengan bank. Ya, pasti berhubungan dengan riba dan bank. Dia harus pasti meminjam. Pasti ada yang namanya asuransi, jiwa, itu semuanya konvensional. Ya. Jelas ya ini ya, dan kita memang takut untuk itu. Ya, saya mau berbisnis, tapi takut ya, terjerat dalam riba dan sebagainya. Makanya kaum muslimin lemah. Oleh sebab itu, di antara kaum muslimin kalau sudah ada yang jaya misalnya, maka hendaknya ya, juga membantu kaum muslimin yang lain. Ya, jadi ya, saling membantu dalam urusan ekonomi, perdagangan dan sebagainya untuk menguatkan ekonomi kaum muslimin. Ya, adapun terkait dengan kerjasama dengan mereka, dengan orang-orang kafir ya tadi ya, kalau hanya menguatkan ekonomi mereka ya tidak dibolehkan. Ya, tapi kalau sama-sama kuat, ya sama-sama menguatkan ekonomi masing-masing, maka itu tetap dibolehkan. Ya, jelas ya insyaallah ya. Dan itu ya telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di Madinah itu perputaran ekonomi itu ya kerjasama antara Yahudi dengan kaum muslimin. Pasar-pasar itu Yahudi, Nasrani dan kaum muslimin. Semuanya satu dalam pasar. Iya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.